Ya, halo sobat internet, kembali lagi di Farm Project. Ya, di video kali ini gue akan membahas apa yang lagi kita rasakan di kondisi cuaca saat ini ya. Ya, angin kencang, hujan terus gitu ya, dan banjir. Dan ada beberapa komenan juga gitu. Komenan dari netizen, so banget netizen anjay. Subscriber masih 1000 aja netizen. Nah, itu ada komenan ya di salah satu video gua gitu, mengatakan bahwasanya gue nggak penting bahas politik gitu. Mendingan stop, bosen. Mendingan bahas cari solusi dan dibahas atasi banjir. Kalau banjir masuk rumah lu orang, nggak keburu selamatin apa yang mau lu selamatin. Mendingan banyak dibahas cari solusi atasi banjir di musim hujan gini. Oke. Jadi gue menanggapi dari @coco.20 ya, mengatasi banjir ya. Jadi mengatasi banjir sebenarnya sih udah hal umum ya. Sebenarnya banjir di Jakarta gitu ya, apalagi Jakarta di daerah-daerah lain gitu yang di pesisir dan di pegunungan itu udah banyak dibahas gitu ya. Cara mengatasinya adalah jaga lingkungan sekitar ya. Ya, bersihkan saluran air, got-got gitu ya. Terus apa lagi? Ini khusus daerah yang pegunungan. Lakukan reboisasi itu adalah jadi ketika misalnya kita mau nebang pohon itu harus ada regenerasinya. Kita ganti lagi gitu. Kenapa hutan gundul atau nebang pohon di hutan, karena itu dasar kayunya itu untuk kebutuhan macam-macam lah ya, industri gitu ya. Dan untuk menjadi bahan bakunya yang kita gunakan sekarang, ke tisu, kertas. Nah, itu dari bahan baku pohon. Nah, itu harus dilakukan reboisasi atau pergantian tanam yang baru gitu ya. Jangan sampai kita nebang nggak gundul gitu, nggak ada ranting dedaunan, nggak ada gitu, nggak utuh pohonnya. Terus apa lagi? Sumur resapan ya. Sumur resapan memang sudah udah menjadi standar lingkungannya ya. Setiap industri, setiap gedung, setiap jalan-jalan itu tuh udah ada namanya sumur resapan gitu ya. Itu gunanya untuk menampung debit air gitu, air hujan gitu ya. Kalau misalnya intensitasnya tinggi itu untuk menampung air hujan. Itu bahkan ada gunanya sumur resapan. Lalu apalagi? Itu banyak lah gitu. Banjir juga macam-macamnya banyak ya. Ada banjir bandang ya. Banjir bandang itu yang longsor tadi ya, yang melakukan program reboisasi tadi itu ya. Tanam pohon itu. Terus banjir air ya, kalau misalnya tidak ada sumur resapan segala macam solokan tersumbat, itu namanya banjir air. Banjir rob ya, banjir rob ini adalah banjir yang dari tepi-tepi pantai, pesisir pantai gitu ya. Nah, itu luap gitu. Nah, itu namanya ada banjir rob namanya. Nah, jadi terkait banjir rob ini ada beberapa hal yang sedang happening gitu ya di media sosial gitu ya, bahwasanya ada mau dilakukan pembangunan giant seawall. Apa sih itu giant seawall? Giant seawall adalah tanggul laut raksasa. Itu sebutnya giant seawall. Nah, itu gunanya untuk yang membatasi antara pesisir, permukaan tanah, lahan, dan permukaan laut gitu ya, agar airnya tuh nggak, kalau misalnya hujan intensitasnya tinggi, nggak masuk gitu ya ke daratan gitu, ke permukaan tanah. Hal itu yang sudah terjadi, ada beberapa di daerah Muara Karang gitu ya, itu udah dipasang giant seawall. Hanya beberapa daerah aja gitu ya, kayak daerah Priok itu udah dipasang giant seawall ini. Nah, tetapi banyak hal pro kontra di sini ya. Sebenarnya hal ini tuh udah mau dijalankan di eranya dulu Gubernur 2009 tuh Fauji Bowo ya. Dulu udah mau dibangun, tapi banyak menuai pro kontra lah, karena kan hal ini kan istilahnya proyek nasional gitu ya. Proyek nasional harus semua pihak harus ikut gitu. Takutnya di sini ada ya gitulah, dari lingkungan, dari perekonomian nelayan dan segala macamnya gitu. Takutnya terjadi hal seperti itu gitu. Tetapi gitu ya, ada salah satu wakil gubernur terpilih gitu ya, DKI Jakarta gitu, yang mengatakan gak usah lah bangun giant seawall gitu. Main lu udah tahu gitu kan,
nggak usah ngebangun giant wall gitu, urusin aja tuh got sama kemacetan di Jakarta. Untuk menanggapi hal itu gitu ya, kita simak aja langsung dari videonya seperti biasa, Opung Parbelak. Oke, kita mulai videonya. Dari sekian banyak janji kampanyenya Rano Karno, aku masih ingat salah satu janji yang paling absurd. Apa dia bilang? Kalau saya terpilih jadi wakil gubernur daerah khusus Jakarta, maka saya akan bangun banyak bioskop di kota Jakarta. Untuk apa lah itu dibangun ya kan? Orang udah kebanyakan nonton HP kan begitu. Tapi kalau bisa untuk saat ini Pak Rano Karno segera realisasikan. Karena apa? Karena sekarang kan Jakarta sedang dilanda banjir, kan begitu. Nah, masyarakat perlu hiburan. Waduh. Mana tahu dengan dibangunnya bioskop nanti, ya, itu beban rakyat terasa ringan. Ya Pak Rano ya, mudah-mudahan terrealisasi cepat. Sekarang biar tahu kalian, kalau kalian tengok di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, sekarang itu sedang menampilkan bagaimana Jakarta sedang dilanda banjir. Jujur ku bilang, kalau aku tidak akan mungkin ketawa dengan penderitaan masyarakat kota Jakarta, tapi aku ketawa dengan pilihan mereka. Apa hubungannya rupanya, Bung? Masalah pilihan kau bawa ke sini. Jadi begini, ya kan, ya. Jakarta itu adalah kota di mana setiap tahun 17 cm atau 6,7 inci ya itu mengalami penurunan. Ingat ya, 17 cm per tahun ya. Bayangkan kalian, kalau misalnya 10 tahun berarti itu sekitar 1,7 meter. Jadi diperkirakan bahwasanya Indonesia menurut penelitian 2050 jangan pernah ada yang namanya kota Jakarta. Ya, itu dia. Ini bukan mengada-ada. Aku sudah observasi, ya. Dan kita lihat di TikTok itu ada tanggul jebol, ya. Penurunan dataran itu mengakibatkan air laut itu dengan mudahnya masuk ke dalam wilayah daratan. Sekarang itu air laut itu lebih tinggi daripada daratan, iya kan? Kayak Belanda. Kan begitu, ya. Jadi sebetulnya karena memang kemarin tahun politik ya, ada seorang calon gubernur, seorang arsitek menyodorkan kepada rakyat Jakarta bahwasanya solusi terbaik untuk mengatasi masalah banjir adalah bersama-sama dengan pemerintah pusat membangun giant sea wall atau bisa dikatakan dengan tanggul laut raksasa. Kan begitu ya. Jadi belajar dari Belanda dan juga Korea Selatan bahwasanya mereka itu datarannya itu lebih rendah daripada laut ya. Jadi mereka membangun tembok raksasa. Karena apa? Karena memang ini salah satu dan bisa dikatakan ini satu-satunya solusi yang paling tepat, kan begitu. Nah, ini kacamata seorang arsitek berbeda dengan kacamata seorang pemain sinetron. Kalau pemain sinetron menganggap bahwa segala sesuatunya itu akan bisa diatasi dengan doa. Ya kan? Ya bukannya aku larang berdoa. Enggak, aku pun juga manusia bertuhannya. Tapi sekarang bisa nggak didoakan supaya dataran Jakarta itu naik lagi? Kan enggak. Gitu loh, jadi perlu solusi teknis ya untuk kota Jakarta, bukan solusi spiritual. Apalagi solusi-solusi nggak masuk akal seperti membangun bioskop. Ini zaman berapa, tahun berapa sih? Zaman apa sih? Kok ngomongin bioskop? Jadi Ridwan Kamil hadir dengan sebuah solusi bagaimana supaya Jakarta tidak lagi banjir, kan begitu. Nah, datang wakil gubernur terpilih sekarang mengatakan apa? Apa itu giant sea wall? Apa itu giant sea wall? Udahlah, kita nggak usah terlalu besar lah bicara tentang itu karena itu proyek nasional. Kita bicarakan aja dulu bagaimana got-got dan juga mengatasi macet. Ku bilang samamu, tidak akan terjadi macet kalau ada banjir.
Karena apa? Masyarakat nggak akan terlalu bodoh bawa mobilnya kalau banjir. Kan begitu, Bapak. Itulah makanya aku bilang ya. Jadi ini solusi Bapak Ridwan Kamil waktu itu disodorkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu terbuka matanya, melek mereka ya, memilih pemimpin yang akan merealisasikan solusi terbaik untuk kota mereka. Tapi sayangnya 50% menolak Giant Sea Wall dan lebih memilih bioskop dibangun di mana-mana. Ya, sekarang rasakanlah. Nikmati kalian lah janji-janjinya si Rano Karno itu. Mananya kau ngeri kali kayak gitu kau. Namanya juga alam. Justru karena alam itu bertindak tidak tergantung siapa gubernurnya. Jadi gubernur yang bijaksana adalah gubernur yang bisa mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh alam terhadap kota ataupun provinsi yang dipimpinnya. Dan begitu, kalau misalnya sebuah provinsi ya itu lebih katakanlah lebih dominan gurun pasir, katakanlah dulu di Indonesia ini memang nggak ada gurun pasir. Kalau ada gubernur ya yang menyodorkan bahwasanya kita akan bangun daerah seperti Abu Dhabi, walaupun gurun pasir tapi air berlimpah, kita akan kelola bagaimana mengelola air laut menjadi air tawar dan segala macam. Nah, satu lagi ya, ini udah gurun pasir nih. Gurun pasir apa dibilangnya? Kita akan membuat olahraga voli pantai. Di setiap kabupaten kita akan bikin pertandingan voli pantai setiap bulan. Jadi kalau dianalogikan seperti itu, gitu loh. Solusinya itu menurut kalian? Tapi sayangnya 50,07% lebih suka nonton bioskop daripada mengatasi banjir. Kan begitu, itu kenyataan kan? Itu, jadi ini tidak mengada-ada. Ya, jadi program atau misalnya konsep pembangunan Giant Sea Wall ini bukan konsep yang diciptakan oleh Ridwan Kamil sendiri. Ini sudah ada di zamannya Fauzi Bowo. Kapan itu zamannya Fauzi Bowo? Tahun 2007. 2007, coba bayangkan kalian, udah berapa tahun itu? 2007, sekarang sudah 2024, sudah 17 tahun yang lalu, ya. Jadi Fauzi Bowo ketika itu, ya, dia ingin bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya, untuk membangun sebuah Giant Sea Wall. Cuman masalahnya masyarakat kebanyakan berpikir bahwasanya ya ini adalah proyek raksasa, maka akan ada korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat atau bahkan beberapa partai politik untuk masuk di dalam proyek Sea Wall itu. Loh, kenapa partai politik pun? Kan begini, yang namanya proyek raksasa seperti itu pasti akan ada persetujuan dari DPR. Kan begitu. DPR itu perwakilan siapa? Perwakilan partai politik. Sebetulnya bukan perwakilan rakyat sepenuhnya itu. Anggota DPR itu anggota dari itu perwakilan daripada partai, bukan rakyat. Coba bayangkan kalian, makin kesini ku tengok anggota dewan ini, makin lama makin gak bisa dijumpai. Waktu kampanye kemarin, tiap hari warawiri depan batang hidung awak nongol orangnya. Tapi begitu terpilih, nomornya pun gak aktif. Gak usah banyak cerita lah. Kan begitu ya. Jadi mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan juga orang yang memanfaatkan momen itu untuk cari nama, mengatakan bahwasanya ini adalah proyek proyek liberal ya. Jadi ini proyek-proyek oligarki, kan begitu ya. Sudahlah seperti itu ya. Dan waktu Bapak Joko Widodo ternyata tahun 2014 Bapak Joko Widodo terpilih menjadi presiden dan 2016 dia berencana akan membangun Sea Wall bersama dengan pemerintah kota Jakarta. Nah, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Waktu 2017 dia naik, ditolak.
Waduh. Dia mengatakan bahwasanya Anak jangan Abah. rusak lingkungan cuman gara-gara reklamasi. Jangan rusak lingkungan cuman gara-gara ingin pembangunan giant seawall. Akhirnya apa? Betulan rusak lingkungan sekarang kan? Coba kalau misalnya dibangun kemarin masa era pemerintahnya Sianis 2017. Dibangunlah katakanlah 2018. Katakanlah pembangunannya ini memakan waktu. Kita nggak usah muluk-muluk 5 tahun saja. 2018 tambah 5 tahun. 2023. Sekarang tidak akan pernah kalian lihat banjir di kota Jakarta lagi. Tapi udah terlanjur. Udah lewat masanya. Coba bayangkan kalian, apa ndak kasihan kita ngelihat kawan-kawan kita yang di Jakarta itu yang mengangkati kulkas di atas tempat tidur. Yang rumahnya lantai 2 memindahkan barang-barang dari bawah ke lantai 2. Yang rumahnya pendek terpaksa mengungsi ke tempat daerah yang lebih tinggi. Kasihan sebetulnya. Cuman itulah dia, ya. Itulah keuntungan dari memilih pemain sinetron itu tadi. Ya. Jadi makanya aku bilang, mananya tapi Jakarta itu pemilihnya realistis. Pemilihnya cerdas. Hah? Jadi gini, kalau misalnya kalau aku boleh berpendapat, tolonglah dulu kemarin yang milih Ridwan Kamil yang 40% itu. Kalau bisa pindah dulu kalian dari sana. Tinggalkan kalianlah Jakarta yang muteng kelam itu. Hah? Tapi yakin aku, kalau memang seperti ini terus-menerus di dalam beberapa bulan, nyerah juga nanti itu Pramonanung dan juga Rano Karno. Oke lah kalau kayak gitu kita akan anggap, kita akan pikirkan bagaimana membangun seawall ini kan begitu. Padahal Rano Karno muncungnya itu mengatakan apa? Wah saya tahu proyek seawall, saya tahu proyek giant seawall, Tapi nggak usah kita pikirkan itu proyek nasional itu. Itu betul memang proyek nasional. Tapi bagaimana sebuah proyek nasional itu bisa berjalan kalau tidak ada sokongan dari pemerintah provinsi? Kan itu yang terjadi waktu zamannya Anies Baswedan. Kan begitu. Nah sekarang gini aja lah Bapak Rano Karno. Sekarang tolong pesan dulu material dari luar negeri biar kau bikin dulu bioskop baik-baik di Jakarta. Ini rakyat butuh hiburan ini. Udah capek lo ngangkati barang. Tolonglah dibikin bioskopnya itu. Kalau bisa bioskopnya itu di lantai 5 biar jangan terasa banjirnya gitu. Bikin 5 lantai, ya kan bioskop. Kan janjimu itu bilang banyak kan, bukan cuma 1 2, banyak. Gitu dia. Jadi itu, aduh kalian disodorkan seorang pemimpin, yang punya kemampuan di dalam menata kota, itu kan bagian dari tata kota. Ini kalian tolak, kalian lebih cocok pemain sinetron kalian pilih. Tapi itulah dia, jujur aja aku bilang, kalau yang namanya Bapak Ridwan Kamil, jujur aja, sekarang itu udah nggak terbeban lagi. Karena apa? Karena dia akan fokus di IKN. Ya, dia fokus di IKN karena apa? Karena dia akan bekerja sama dengan Bapak Basuki Hadi Mulyono untuk menata IKN supaya lebih baik. Karena toh juga ibu kota Jakarta, ibu kota pasti akan pindah ke IKN. Udahlah bentar lagi Jakarta dilupakan. Nggak ada lagi istimewa-istimewanya Jakarta lagi. Nggak ada. Ya kalau banjir kayak gitu terus tiap tahun, coba bayangkan kalian dulu. Apa nggak repot itu? Musim hujan sekali setahun memang. Ya tapi sekali setahun berapa bulan? 3 bulan. Lumpuh perekonomian. Lumpuh. Itu dia. Ya kita tidak mendoakan bahwasanya Jakarta akan selalu dilanda musibah. Enggak. Oh, ada mungkin kalian berpikir begini. Nggak usah banyak kali cerita pun. Namanya musibah pasti lewatnya itu. Ini alam ini. Yang namanya musibah bukan cuma di Jakarta aja ada banjir. Di Medan sana juga banjir. Pasti kalian mencari perbandingan kan? Medan banjir bukan gara-gara laut. Medan banjir gara-gara meluap sungai.
Dan itu bukan sungai dari Medan, dari Deli Serdang. Beda, laut, Wak, laut. Kalau sungai, jujur aja aku bilang, ya kan, itu masih lebih gampang mengatasinya daripada laut. Coba bayangkan kalian debitnya itu, debit air laut sama, mau kalian bandingkan debit air laut sama air sungai. Kadang mengada-ada. Aku tengok beberapa video yang menggambarkan atau menunjukkan bagaimana situasi kota Jakarta sekarang, ya kan. Banyak teman-teman yang di Jakarta itu mengatakan apa? Ya, ini adalah akibat dari pilihan yang salah. Ya, mungkin dari gitu aja videonya ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah mengatasi banjir ya. Karena sekarang gubernur dan wakil gubernur ya, Pramono dan Rano Karno udah terpilih gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa warga Jakarta yang sudah memilih beliau itu nyesal gitu ya, karena ya tadi kata Opung Paul bilang tadi, karena ada beberapa yang update di media sosial kita salah milih ya, sudah terjadi ya. Ya udah gitu ya. Ya harapannya ya mungkin untuk kedepannya semoga aja gitu ya. Apa yang kan Pak Prabowo juga udah mencanangkan gitu ya. Ya semoga saja dia berubah pikiran tuh, yang gubernur terpilih sekarang ini gitu ya, berubah pikiran dan dia ikut andil memikirkan program tersebut gitu ya, Giant Sea Wall ini. Ya semoga bisa segera terrealisasi gitu ya. Harapan gue seperti itu ya, tetapi ya juga harus dipikirkan juga gitu ya, dampak-dampak yang terkena Giant Sea Wall ini, kayak misalnya para nelayan itu juga sebenarnya gue rada belum nangkep lah gitu solusinya itu seperti apa juga. Tolong pemerintahan pusat, kepala daerah ya, untuk mencari solusinya terkait hal itu. Oke, mungkin dari video gue sampai segini aja ya. Terima kasih sudah nonton dan sudah komen ya. Bagi kalian, apa tanggapan kalian tentang mengatasi banjir ini gitu ya. Oke, cukup sekian dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.